Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Irfan Maulana, anggota kelompok 1, Pelatihan Dasar CPNS Golongan 3 Angkatan 3, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini, kelompok kami akan mempersembahkan sebuah video mengenai implementasi core values dan employer branding ASN, sesuai dengan surat edaran Menteri PAN-RB nomor 20 tahun 2021. Dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, ASN itu haruslah memiliki nilai dasar atau core values sebagai pedoman beretika dan perilaku. Core values inilah yang kemudian kita kenal sebagai ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, bagaimana seorang ASN ini dapat mengimplementasikan core values ini adalah kita simak di segmen berikutnya. Penerapan dari nilai ASN yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Dengan menerapkan nilai berorientasi pada pelayanan, maka akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat, menciptakan pelayanan publik yang optimal, serta memenuhi harapan masyarakat. Sub nilai berorientasi pada pelayanan yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami akar masalah melalui survei, kotak saran dan kritik, ataupun wawancara. Subnilai yang kedua yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan sikap 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, melayani dengan cepat dan tanggap, memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat, serta dapat dipercaya dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Nilai yang ketiga yaitu melakukan perbaikan tanpa henti. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakui kesalahan, berkomitmen untuk terus belajar, serta bersikap terbuka dengan kritik dan saran yang diterima, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Nilai-nilai dasar ASN yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabel adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Sebagai seorang ASN, akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik, baik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, salah satunya berasal dari transparansi. Akuntabilitas dan transparansi adalah dua prinsip utama dalam pemerintahan yang baik atau good governance. Transparansi merujuk pada keterbukaan dan akses informasi publik, sehingga keduanya saling berkaitan dan penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan dipercaya oleh masyarakat. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, revisi dan evaluasi kinerja. Penerapan nilai dasar ASN yang ketiga adalah kompeten, berarti memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, efisien, dan memberikan kontribusi yang nyata bagi organisasi dan masyarakat. Penerapan core value kompeten diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dengan mengikuti pembelajaran berbasis online network ataupun pembelajaran dari pakar atau konsultan. Yang kedua, membantu orang lain belajar dapat dilakukan dengan melakukan transfer pengetahuan pada saat berinteraksi di lingkungan kerja. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, dilakukan dengan memeriksa kembali hasil kerja, memanfaatkan alat serta teknologi terkini untuk menunjang dan meningkatkan efisiensi pekerjaan, contohnya dengan melakukan digitalisasi dokumen. Harmonis di lingkungan kerja adalah kondisi di mana hubungan antar karyawan, antara karyawan dan atasan, serta dengan lingkungan kerja secara keseluruhan berjalan baik, saling mendukung dan menciptakan suasana yang nyaman dan produktif. Seorang ASN harus memahami bagaimana pentingnya suasana harmonis dalam pelayanan publik. Pengimplementasian harmonis. Bersikap netral dan adil, berikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan dan tidak diskriminatif terhadap individu atau kelompok. Kemudian menghargai kontribusi dan prestasi individu tanpa memandang latar belakang. Suka menolong. Contohnya menjadi pendengar yang baik untuk masyarakat atau rekan kerja, kemudian membantu rekan kerja yang kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Membangun lingkungan kerja yang kondusif, bisa dengan mengembangkan komunikasi efektif guna mengurangi kesalahpahaman, lalu mengelola stres dengan baik. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis artinya mutu dari sikap setia. Loyal merupakan nilai dalam core value ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adapun panduan perilaku loyal, yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, dedikasi. Ketiga, kontribusi. Yang keempat, nasionalisme. Yang kelima, pengabdian.
Contoh kegiatan perilaku loyal adalah mengikuti upacara bendera pada hari-hari nasional dan apel pagi di lingkungan instansi tempat bekerja. Perilaku ini menunjukkan sikap loyalitas dan penghormatan terhadap institusi, simbol negara, serta budaya kerja, dan mencerminkan komitmen dan kesetiaan ASN terhadap tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nilai adaptif bagi ASN adalah kemampuan untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan sekaligus menghadapi perubahan. ASN yang adaptif adalah pribadi yang lincah, responsif, dan mampu berkembang di tengah dinamika, guna menjaga relevansi dan efektivitas pelayanan publik. Contoh implementasi nilai adaptif dalam ASN adalah mempelajari pengisian e-kinerja di YouTube. Ini menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru, kemandirian dalam belajar, dan juga proaktif mencari cara untuk memahami sistem baru. Fleksibel saat perjalanan dinas dengan bertindak spontan saat sekiranya ada suatu tanggung jawab yang dibutuhkan. Ini mencerminkan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang tidak terduga dan responsif terhadap kebutuhan mendesak. Menyesuaikan diri dengan cara komunikasi, norma, dan aturan yang ada di lingkungan tempat kerja. Ini menunjukkan kemampuan untuk memahami dan menginternalisasi budaya kerja yang baru. Membangun sistem digitalisasi dokumen terintegrasi yang memungkinkan dokumen diproses, diarsipkan, dan diakses secara elektronik, guna mengurangi kebutuhan akan penyimpanan fisik dan mempercepat alur kerja. Kolaboratif dalam nilai dasar ASN berarti ASN harus bisa bekerja sama secara sinergis dengan berbagai pihak, baik di dalam instansi maupun di luar instansi, untuk mencapai tujuan bersama. Adapun unsur dasar dari kolaboratif sendiri itu ada 4. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk berkontribusi. Yang kedua, yaitu terbuka terhadap kerjasama. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan yang keempat, membangun sinergi. Contoh kolaborasi antar pemerintah itu ada beberapa. Kolaborasi pemerintah dengan sekolah yaitu Kartu Indonesia Pintar dan juga bantuan operasional sekolah. Kemudian kolaborasi di daerah seperti kolaborasi antara BPSDM Kalteng dengan Kominfo dalam program GTA atau Government Transformation Academy. Dan yang ketiga di lingkungan kerja saya seperti Puskesmas yaitu ada program UKS dan juga UKGS. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan solusi dari implementasi nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang nilai berakhlak. Tantangan yang dihadapi adalah sebagian ASN tidak memahami makna dan pentingnya nilai-nilai ini. Solusi yang dapat kita berikan adalah adakan pelatihan rutin dan sosialisasi melalui pelatihan, FGD, dan seminar. Kemudian memberikan contoh-contoh nyata penerapan di tempat kerja. Tantangan yang kedua yaitu budaya kerja lama yang sulit untuk ditinggalkan. Tantangan yang dihadapi adalah nilai loyalitas sering disalahartikan menjadi loyal pada individu, namun bukan kepada sistem. Solusi yang dapat kita berikan adalah pemimpin ASN harus menjadi role model perubahan budaya kerja. Kemudian evaluasi kinerja dengan indikator nilai berakhlak, bukan hanya angka target. Tantangan yang ketiga adalah kurangnya motivasi dan keterlibatan ASN. Tantangan yang dihadapi adalah ASN merasa jenuh, tidak dihargai, dan kurang apresiasi terhadap kinerja. Nilai seperti kolaboratif dan adaptif sulit dijalankan jika tidak ada semangat tim. Solusi yang dapat kita berikan adalah menciptakan lingkungan kerja yang sportif, terbuka, dan menghargai kontribusi setiap individu. Pemimpin juga harus aktif memberi penguatan, bukan hanya mengkritik. Nilai dasar ASN berakhlak adalah pedoman kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nilai-nilai ini mengajarkan kita untuk bekerja dengan hati, bertanggung jawab, terus mengembangkan kompetensi, menjaga kerjasama, setia pada tugas, cepat beradaptasi, dan terbuka untuk kolaborasi. Dalam praktiknya, tantangan tentu pasti ada, mulai dari keterbatasan fasilitas, kebiasaan lama, hingga dinamika pekerjaan. Tapi justru di tengah tantangan itu, kita dituntut untuk menunjukkan komitmen sebagai ASN yang tangguh dan berintegritas. Ayo, jadilah bagian dari perubahan. ASN berakhlak bukan hanya identitas, tapi kekuatan untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Cukup sekian video dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.